Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi insanin ila yaumiddin. Anak-anak kelas 9 yang Borib muliakan dan cintai karena Allah. Alhamdulillah pembelajaran kita sampai ke bab 10 ya nak, yaitu tentang menyayangi binatang dalam syariat dan penyembelihan. Ya, Masya Allah, luar biasa ajaran Islam, agama kita. Semua sendi-sendi kehidupan diajarkan secara detail oleh Islam. Apa yang dibutuhkan, apa yang bermanfaat untuk kemaslahatan manusia, semua yang diajarkan oleh Islam. Ya, Allah sudah banyak memberikan nikmat kepada kita semuanya. Ya, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat masih punya orang tua, nikmat Allah masih berikan kesempatan kita untuk hidup, ya. Karena berapa banyak orang-orang yang sudah mendahului kita meninggalkan dunia yang fana ini. Oleh karenanya waktu singkat di dunia ini, masa remaja kalian ini dipergunakan, dimanfaatkan untuk banyak belajar, untuk banyak beramal soleh. Terlebih lagi kita harus serius dalam menuntut ilmu, terutama ilmu syar'i untuk bekal hidup dan kehidupan kalian. Ya, pada bab ini kita akan membahas tentang pemotongan hewan. Murid pernah membaca salah satu hadis yang waktu itu ketika masih belajar di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Fa idza dabahtum fahsinu dzibha. Apabila menyembelih hewan, sembelihnya dengan cara yang terbaik. Dengan cara yang terbaik, luar biasa. Dalam hal menyembelih hewan pun Islam mengajarkan, tidak seperti agama-agama lain, tidak seperti aturan-aturan tradisi selain Islam. Ya, beda antara menyembelih dengan mematikan. Kalau menyembelih khusus dan itu ibadah, ada syariatnya, ada contohnya. Ya, kalau agama-agama lain menyembelih ada yang cara dipotong, ada yang cara dicekik, ada yang cara digebuk, dipentung, dipukul, dibakar dan sebagainya. Ya, cara menyembelih atau mematikan hewan yang sangat sadis. Tapi Islam ada ketentuannya, ya, Masya Allah. Dan ketentuan bagi orang yang menyembelih, yang pertama harus beragama Islam. Yang kedua harus niat bahwa dia mau menyembelih. Ya. Yang ketiga dia harus balik atau berakal. Yang keempat, nah ini yang salah satunya dan membaca basmalah, bismillah. Ya, coba kalau ayam yang kalian makan langsung hidup-hidup digoreng, waduh gimana rasanya? Atau kornet daging sapi itu pemotongannya nggak cara dikeluarkan dulu darahnya, bahaya menurut ilmu kesehatan pun ada. Dan ada beberapa hal juga dalam ketentuan menyembelih hewan dan juga ketentuan hewan yang akan disembelih. Ya, satu, hewannya harus masih hidup, nggak boleh udah jadi bangkai, meskipun baru mati 1 detik kemarin terus disembelih, nggak bisa. Ya, kedua, hewan termasuk binatang yang halal, tidak boleh binatang yang haram, yang berkuku tajam, yang buas, ya. Binatang yang kotor, yang menjijikan, ya. Binatang berbuas kalian tahu semua, binatang menjijikan kalian tahu semua, tikus, babi. Nah, tapi ada juga binatang yang boleh dimakan tanpa melalui disembelih dulu, bahkan bangkainya pun boleh. Islam mengajarkan apa itu? Yaitu ikan dan belalang. Ya. Selanjutnya kita ketentuan penyembelih. Nah, ini nih yang menyembelih. Dalam menyembelih binatang, ya, satu, alat yang digunakan pisaunya harus tajam, nggak boleh tumpul. Maka kata Rasulullah, fa idza dabahtum fahsinul dzibha. Tapi bila menyembelih cara yang terbaik. Dan alatnya tidak terbuat dari tulang, kuku atau gigi, jangan. Dari tulang nggak boleh, dari kuku, cekekul atau dari gigi nggak boleh. Ya, dan ketentuan penyembelihannya juga harus terputus lehernya, lambungnya taruh di bagian kiri, wajah si hewan menghadap kiblat. Namun tata cara penyembelihan ada dua, ada yang secara tradisional, ya, seperti yang dilakukan ustadz, para guru-guru, atau sebenarnya kalian mau praktek seperti itu, atau tata penyembelihan secara mekanik dengan mesin, ya. Tapi yang kalau mesin power belum tahu seperti apa, tapi yang jelas harus dimulai dengan membaca basmalah, ya. Itu Islam, agama kita, agama yang
komprehensif, yang universal, rahmatan lil alamin, untuk semua semesta alam. Apa sih yang nggak diajarkan dalam Islam? Ada semuanya. Oleh karenanya kita harus terus belajar ya dalam menuntut ilmu syar'i. Ya, itu di buku yang terakhir ini ada kisah tentang Abu Hurairah ya. Nah, kisah teladannya sahabat Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, hampir 5.374 hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sahabat yang sukanya hobinya sama kucing. Nah, suka mainan dengan kucing. Nah, maka dinamanya Abu Hurairah, bapaknya kucing. Awal pertama ketemu Nabi itu awalnya Abu Hurairah seorang yang miskin, susah. Ya tinggalnya di samping masjid, emperan masjid ya, di halaman masjid. Bahkan ketemu Rasulullah terhuyung-huyung kelaparan. Nah, Rasul itu orangnya sangat sensitif, peka jiwanya. Begitu ada sahabat atau orang kesusahan, langsung gercep nolong, membantu, dan alhamdulillah langsung dikasih makan. Bahkan Abu Hurairah disuruh tinggal berlama-lama dengan Rasulullah. Oleh karenanya Abu Hurairah banyak menghafalkan hadis. Begitupun Abu Hurairah didoakan oleh Rasulullah bahwa akan ya Allah kuatkanlah hafalannya Abu Hurairah. Betul, dan alhamdulillah dengan izin Allah Abu Hurairah kuat hafalannya. Beda salah satu dari pernak-pernik kehidupan Abu Hurairah, yaitu yang membuat dia sedih, ibunya belum masuk Islam ya. Akhirnya dia berdoa meminta kepada Rasulullah, ya Allah doakanlah ibuku agar mendapatkan hidayah. Kata Rasulullah, pulanglah ke rumah ya, luar biasa, doa Rasulullah langsung diijabah. Begitu nyampe rumah ya, yang biasanya ibunya benci, sebel, nggak suka sama Rasulullah, benci sama Islam ya, bahkan nggak suka banget dengan Abu Hurairah, langsung memeluk Abu Hurairah dan menyatakan keislamannya. Itulah kata Abu Hurairah, hari yang salah satu sejarah hidupnya yang paling bahagia. Abu Hurairah karena kesolehannya, karena kejujuran, kefakihannya, dipinang oleh seorang saudagar kaya raya untuk menikahi putrinya. Sering berjalannya waktu, Abu Hurairah pun menjadi salah satu gubernur, bahkan menjadi orang kaya raya di salah satu kota Madinah. Dan tidak lupa setelah jadi orang kaya raya, berhasil, sukses, nggak lupa, nggak sombong ya. Bahkan dia suka menjamu tamu-tamu, menolong, membantu fakir miskin ya, bahkan tetap rendah hati ya. Itulah biografi singkat dari Abu Hurairah. Semoga Pak Urip dan kalian semuanya bisa meneladani Abu Hurairah. Dan salah satu kunci suksesnya Abu Hurairah adalah membagi waktunya menjadi 3. Yang satu di buku ini ada untuk membaca Al-Quran, yang kedua untuk tidur dan keluarga, dan yang ketiga untuk murojaah. Jadi Abu Hurairah salah satu kunci suksesnya adalah yang pertama untuk membaca Al-Quran atau untuk ibadah, kedua untuk tidur, istirahat atau keluarga, dan yang ketiga untuk murojaah, mengulang-ulang hafalan atau mengulang-ulang pelajaran. Itulah kunci salah satu suksesnya Abu Hurairah. Semoga Pak Urip dan kalian semuanya bisa meneladani tips waktu yang dipraktekkan oleh Abu Hurairah ya. Waktunya menjadi 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.